Amca? Atike merasa heran karena pamannya keluar dari dalam ruangannya. Atike pun bertanya, "Rajaku, kemana kalian akan pergi?" Nereye gidiyorsunuz? Kadırgama götürüyor. Mustafa menjawab, "Murad akan membawaku ke kapalku. Aku akan bebas." Hürriyete kavuşacağım. Abi? Raja pun lalu berbicara, "Kami hanya melakukan perjalanan, Atike. Ayo kita pergi, Paman." Hadi amca. Haydi. Apakah yang sebenarnya ingin Raja lakukan? Apakah dia memang benar-benar akan membawa Mustafa untuk menaiki kapal, atau ada sesuatu hal yang mengerikan yang akan dia lakukan di balik itu? Kembali kepada Qasem. Qasem pun berkata, "Murad tidak menunjuknya sebagai wazir tanpa alasan. Sangat jelas, Murad ingin mengirimkannya ke kematian. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada Kemenkes?" Haci pun menjawab, "Amit-amit Sultana, kita akan mendengarnya jika hal itu terjadi. Tampaknya ini sesuatu yang lain." Qasem pun menjawab, "Aku harap demikian, Haci A." İnşallah hoca, inşallah. Kembali kepada Atike. Karena merasakan sesuatu hal yang buruk, Atike pun menemui Ibrahim. İbrahim! İbrahim hemen burada. Atike pun dengan terburu-buru berkata, "Ibrahim, kita harus pergi keluar dari sini sekarang." Ibrahim pun bertanya, "Ada apa, Atike?" Atike menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Sesuatu akan terjadi. Ibrahim, ayolah, kita harus segera pergi. Jangan lagi membuang waktu." İbrahim durma, gitmemiz lazım diyorum. Kaybedecek vaktimiz yok. Sultanım durun. Jarife pun berkata, "Sultana, tunggu dulu. Para aga tidak akan membiarkan pangeran keluar." Atike pun bertanya, "Lalu, apa yang akan kita lakukan?" Ne yapacağız peki? Kira-kira bagaimana Jarife akan membantu pangeran bisa keluar? Kita kembali dulu kepada raja. Mustafa dan raja pun telah tiba di pelabuhan. Untuk pertama kali, Mustafa pun akhirnya melihat kapal itu di depan matanya. Senelerdir görmedim gökyüzü. Mustafa lalu berkata, "Sudah lama aku tidak melihat langit. Apakah itu selalu berwarna biru?" Raja menjawab, "Itu adalah keberuntunganmu, Paman. Kapal itu adalah milikmu. Kamu bebas berlayar sesuai keinginanmu." Mustafa bertanya lagi, "Apakah aku bisa menggunakan kemudinya?" Raja menjawab, "Tentu saja." Mustafa pun akan naik ke kapalnya. Elbette. Gelmiyor musun? Namun karena raja hanya diam saja, Mustafa pun bertanya, "Apakah kamu tidak ikut?" Raja menjawab, "Aku tidak bisa, Paman. Itu adalah mimpimu. Apakah kamu ingat? Hanya kamu yang ada di dalamnya." Mustafa berkata, "Tuhan memberkatimu, Murad." Apa yang mereka katakan? Oh ya, semoga tahtamu sampai ke surga. Setelah mengatakan itu, Mustafa pun naik ke kapal. Tahtın göklerde olsun. Kita kembali ke Boxwood. Benar saja, sesuai dengan firasat dari Atike, Husain telah sampai di sana bersama dengan para algojo. Husain pun dengan segera masuk ke dalam ruangan Ibrahim.
Namun ternyata ruangan itu telah kosong. Hussein pun lalu mengecek ke ruangan lainnya. Namun tetap saja tidak ada siapapun di sana. Hussein lalu bertanya pada penjaga, apakah Pangeran Ibrahim telah pergi ke taman? Penjaga menjawab, kami akan mengetahuinya jika dia keluar pasar. Mendengar hal itu, Hussein pun menyuruh penjaga untuk mencarinya. Her yeri arayın. Hussein terdiam sejenak. Lalu, inilah yang terjadi. Ya, rupanya di sana ada lubang, dan dari sanalah pangeran melarikan diri. Dari sini, kita pun menjadi paham mengapa Qasem saat mengenalkan Jarife pada Ibrahim, ia mengatakan bahwa Jarife akan melindunginya dari bahaya. Kita pun melihat Jarife yang memimpin perjalanan itu. Jarife berkata, Qasem Sultan tahu bahwa hal ini akan terjadi. Dia membangun lorong rahasia ini saat raja sedang kampanye. Kita harus segera sampai keluar. Hünkârımız ve şehzademiz seferdeyken bu gizli geç... Atike. Ibrahim yang panikan lalu bertanya, Atike, apa gunanya ini? Kemudian, kemana kita akan pergi? Berapa lama kita akan bersembunyi? Atike menjawab, kita akan lari Ibrahim. Kita tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan tahan melihat kakak membunuhmu. Ayolah, Ibrahim pun akhirnya kembali mau berjalan. Kita kembali lagi kepada Qasem. Ia pun telah tiba di yayasannya. Neden kimse yok? Qasem bertanya, kemana semua orang? Mengapa tidak ada siapapun? Di mana Halil Pasha? Haji pun menjawab, Sultana, biarkan aku mengecek ke sekeliling. Namun tiba-tiba, Ben etrafa bir bakayım. Sultanım. Sinan Paşa. Sinan datang menghampiri Qasem. Betapa terkejutnya Qasem melihat Sinan yang kini telah bebas. Qasem pun bertanya, Sinan Pasha, bagaimana kamu bisa keluar? Apa yang kamu lakukan di sini? Sen nasıl çıktın? Ne işin var burada? Hünkârımız Sinan menjawab, ketika raja menyadari bahwa aku tidak bersalah, dia membebaskanku. suçsuz olduğumu anlayınca çıkardılar beni zindandan.